Hai semua, welcome back to my YouTube channel Hello Dina. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di video hari ini aku akan bercerita tentang kisah seorang wanita yang jatuh cinta dengan pria yang salah. Dia berkorban banyak untuk laki-laki yang dicintainya, tetapi nasib malang malah menimpanya. Well, daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Louise Elise, wanita berusia 45 tahun, seorang penulis, ilustrator, dan advokat yang tinggal di Ottawa, Kanada. Dia adalah wanita yang cantik, humoris, cerdas, sangat ramah yang memiliki banyak teman. Hobinya adalah berkebun, olahraga tai chi, menulis, dan menggambar. Dia mulai menulis buku pertamanya saat berada di universitas. Pernah bekerja pada sebuah perusahaan yang memproduksi majalah anak-anak yang bernama Chickadee. Terkadang dia juga ditugaskan untuk membuat mural di sekolah, di mana dia akan melibatkan anak-anak juga saat membuatnya. Selain itu, dia juga bekerja sebagai penulis lepas untuk buku tahunan Kanada. Di tahun 1992, Louise membuat novel tentang David Milgaard. David Milgaard adalah seorang pria yang telah salah dihukum karena tuduhan perkosaan dan pembunuhan, sehingga dia harus mendekam selama 23 tahun di penjara untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. Dan Louise adalah salah satu anggota dari kelompok pendukung Milgaard. Karena Louise menulis novel tentang Milgaard, dia selalu hadir di setiap persidangan untuk mengumpulkan data. Selain untuk bahan menulis novel, harapannya agar dia mendapatkan banyak data sehingga dapat membuktikan bahwa Milgaard tidak bersalah. Ketika dia berada di salah satu sidang, dia bertemu dengan seorang tahanan pria yang bernama Brett Morgan yang memberi pengakuan bahwa teman satu selnya lah yang bernama Larry Fisher yang melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada David Milgaard, dan karena hal ini pada akhirnya David Milgaard dibebaskan. Louise yang melihat keberanian Morgan merasa kagum kepadanya, dan setelah persidangan Louise berbicara kepada Morgan memuji keberaniannya karena telah mengungkapkan fakta itu. Dan sejak saat itu mereka saling membangun komunikasi melalui surat walaupun Morgan masih di dalam penjara, yang akhirnya membawa mereka ke suatu hubungan romansa. Selama 2 tahun Louise mencoba membantu Morgan agar dia bisa dibebaskan lebih awal, sehingga mereka bisa memulai hidup baru bersama. Mereka berdua adalah dua pribadi yang berbeda. Louise adalah wanita yang cerdas dan berpendidikan, sementara Morgan adalah seorang pria yang mempunyai kehidupan yang keras. Dulunya dia sering dibully hingga dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk pelarian. Dia pun dipenjara karena mencekik seorang kupu-kupu malam hingga meninggal pada tahun 1986 dalam kondisi mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dia dijatuhi hukuman selama 10 tahun, tetapi karena bantuan Louise, akhirnya dia hanya menjalani 8 tahun dan dibebaskan pada tahun 1994. Setelah bebas, Morgan tinggal bersama Louise dan melanjutkan hubungan asmara mereka. Louise meminjamkan uang sebesar $20.000 agar Morgan bisa memulai bisnisnya. Dia benar-benar melakukan apapun untuk Morgan dan memimpikan hidup bahagia seperti pasangan pada umumnya. Tetapi sayangnya, 9 bulan setelah itu, Louise menghilang. Pada hari Sabtu tanggal 22 April tahun 1995 sekitar jam 1 siang, diketahui Louise meninggalkan Ottawa dan menyetir menuju Bukit Gatineau, Quebec, sekitar 20 menit berkendara. Dia ke sana untuk mengunjungi mantan pacarnya yang bernama John dan juga putrinya. Louise dan John mempunyai hubungan putus nyambung selama bertahun-tahun. Tetapi setelah Louise bertemu dengan Morgan, hubungan itu menjadi putus selamanya dan mereka memilih untuk menjadi teman baik. Louise juga berteman baik dengan putri John dan di hari itu adalah hari ulang tahunnya. Jadi Louise pergi ke pesta ulang tahun itu. Tetapi sayangnya, Louise tidak sampai ke pondok tempat John merayakan ulang tahun putrinya. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 April di sore hari, John menelpon rumah Louise yang diangkat oleh Morgan dan menanyakan kenapa Louise tidak datang ke acara ulang tahun anaknya. Padahal kabar terakhir Louise berkata bahwa dia akan hadir. Morgan pun menjawab kalau Louise berangkat ke sana pada hari Sabtu jam 1 siang. Tentu saja keduanya merasa khawatir dan Morgan langsung menelpon kantor polisi.
Keesokan harinya setelah pelaporan pada tanggal 24 April, mobil yang dikendarai Louis ditemukan di pinggir jalan beberapa kilometer dari pondok milik John dalam kondisi terkunci dan semua barang-barang Louis masih ada di dalam mobil. Jadi seolah-olah mobil ini memang sengaja ditinggal. Karena hasil pencarian dan penelusuran Louis di daerah sekitar mobilnya nihil, Morgan memutuskan untuk mencetak poster orang hilang berisi foto Louis dan menempelkannya di mana-mana. Dia juga pergi setiap harinya ke lokasi mobil Louis ditemukan untuk membagi poster ke setiap mobil yang lewat. Dia juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak media yang kemudian disiarkan di televisi. Di salah satu wawancaranya, dia berkata, "Mungkin aku mempunyai masa lalu sebagai kriminal, tapi aku tidak akan mungkin dan tidak terpikir untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada Louis. Mengingat dia yang membantuku keluar dari penjara, membantu bisnisku, dan dia adalah belahan hatiku. Aku merasa takut saat ini membayangkan di manakah dia sebenarnya." Hal yang sama juga dia katakan kepada polisi saat polisi membutuhkan informasinya dalam pencarian Louis, mengingat Morgan adalah orang terdekat Louis. Akhirnya disimpulkan tidak ada indikasi Morgan berhubungan dengan hilangnya Louis, dan polisi pun melanjutkan penyelidikan mereka. Sementara itu, di saat investigasi polisi sedang berlangsung, seorang wanita bernama Mary telah menonton kasus ini dari media televisi, serta selalu mengikuti setiap perkembangan dan juga tertarik sekali dengan kasus ini. Mary adalah seorang detektif swasta yang baru saja lulus pendidikan detektif yang berasal dari Skotlandia dan pindah ke Kanada untuk menempuh pendidikan itu. Dia ingin menangani kasus Louis ini sebagai kasus pertamanya setelah dia lulus. Kebetulan dia tinggal sekitar 25 menit dari tempat mobil Louis ditemukan. Mary menelpon Morgan untuk menemuinya dan menyatakan niatnya untuk menangani kasus ini. Morgan pun dengan senang menyambut bantuan Mary. Keesokan harinya, Mary tiba di rumah Louis untuk bertemu dengan Morgan, dan Morgan pun sangat berterima kasih untuk bantuan Mary. Mary memulai sesi wawancara dan merekam semua pembicaraan mereka. Setelah melakukan wawancara dengan Morgan, Mary memulai penyelidikan pertama dengan menganalisis penemuan mobil milik Louis. Menurutnya, mobil Louis terparkir dengan sangat baik di pinggir jalan, seolah-olah ada seseorang yang dia kenal menghentikan mobilnya. Mary pun bertanya kepada Morgan siapa-siapa saja orang yang dekat dengan Louis akhir-akhir ini, dan Morgan mengungkapkan kecurigaannya kepada John. Dia mengatakan kepada Mary bahwa John dan Louis mempunyai hubungan yang sangat tidak baik waktu berpacaran, dan John adalah orang yang kasar. Selain itu, Louis hilang saat perjalanan menuju rumah John. Jadi di sini menurut Morgan, John mempunyai kemungkinan motif. Polisi tidak tahu tentang keberadaan Mary yang juga ikut menginvestigasi kasus ini. Tetapi Morgan mengatakan hal yang sama kepada polisi tentang kecurigaannya terhadap John. Polisi pun bertemu dengan John dan dari wawancara yang dilakukan, polisi menyimpulkan John mempunyai alibi yang kuat di mana di weekend itu dia berada di pondoknya sepanjang hari untuk merayakan ulang tahun anaknya. Polisi juga menyelidiki transaksi keuangan Louis dan mereka mengetahui bahwa Morgan mempunyai hutang untuk usaha sebesar $20.000 kepada Louis yang belum dicicil sama sekali. Dan juga menurut pihak bank beberapa kali Morgan memalsukan tanda tangan Louis di cek dan mengambil sejumlah uang di rekening giro Louis untuk dikirim ke rekening pribadinya. Dan diduga sebelum kejadian hilangnya Louis, ternyata Louis mengetahui semua perbuatan Morgan dan diduga mereka terlibat pertengkaran hebat. Sekarang polisi mencurigai Morgan karena dia mempunyai motif yang sangat kuat dalam hilangnya Louis. Karena hal ini polisi pun memasang alat penyadap di rumah Morgan, dan dari sinilah polisi mendengar percakapan antara Mary dan Morgan. Polisi kemudian menghubungi Mary dan meminta Mary untuk berpartner membantu mereka dalam kasus ini. Tentu saja Mary menyambut permintaan ini karena selain ini kasus pertama yang dia tangani, dia juga sudah tertarik dari awal tentang kasus ini. Mary mendengarkan lagi rekaman percakapannya dengan Morgan dan ada satu hal janggal yang membuat dia mencurigainya, yaitu saat Morgan menjawab pertanyaannya tentang kemungkinan Louis bersama orang yang lebih tinggi darinya. Karena saat mobil ditemukan, jok depan dalam kondisi ditarik ke belakang, dan saat itu Morgan hampir saja keceplosan. Ya, itu yang selalu aku... Kemudian dia segera mengoreksi kalimatnya. Ya, itu yang selalu Louis lakukan jika dia menyetir.
Dia selalu menarik ke belakang tempat duduk kemudinya agar kakinya tidak terlalu menekuk. Selama beberapa minggu, pihak kepolisian dan Mary masih merahasiakan kecurigaan mereka kepada Morgan agar dia tidak curiga dan kabur. Sudah beberapa kali Mary dan Morgan mencari Louis di sekitar pondok milik John atau di sekitar tempat penemuan mobil Louis, tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaan Louis. Mary mengajak Morgan berdiskusi dan bertanya kepada Morgan, seandainya Louis dibunuh, di manakah kira-kira pembunuh itu membuang jasad Louis jika mobilnya terparkir di sana? Dan Morgan menjawab, mungkin kemungkinan besar di semak-semak di bagian dalam hutan. Secara tidak langsung pemikiran Morgan adalah jawaban atas apa yang dilakukannya. Pada tanggal 24 Juni, Mary dan Morgan pergi ke dalam hutan untuk mencari Louis dengan alat penyadap terpasang di dompet Louis. Setelah sampai di dalam hutan, polisi mendengar Morgan mulai menggoda Mary. Karena khawatir Morgan akan melukai Mary, polisi mengirim helikopter untuk mengawasi dari atas. Morgan yang mengetahui helikopter itu langsung merasa curiga kepada Mary apakah dia bekerja sama dengan polisi. Tapi Mary menjawab tidak. Mary pun yang khawatir akan kecurigaan Morgan kepadanya, langsung mengakhiri pencarian hari itu. Setelah hari itu, Morgan tidak mau lagi untuk diajak mencari Louis ke dalam hutan, hingga akhirnya polisi dan Mary harus mengubah strategi dengan bekerja sama dengan pihak bank. Pihak bank menelpon Morgan bahwa dia akan menjadi pewaris seluruh harta Louis dengan syarat jasad Louis harus ditemukan. Morgan pun mendiskusikannya kepada Mary tentang hal ini di rumahnya. Karena mungkin Morgan merasa senang akan mendapat warisan dan ada wanita di depannya, dia pun mencium Mary yang mau tidak mau, Mary harus merasa tertarik juga. Polisi yang mendengar percakapan mereka dari alat penyadap langsung menelpon Mary dan menyamar menjadi putri Mary untuk menyuruhnya segera keluar dari rumah itu. Kondisi yang sangat berbahaya mengingat Morgan adalah penjahat yang berbahaya. Pada tanggal 6 Juli, akhirnya Morgan dan Mary kembali lagi ke hutan untuk menyusuri semak-semak dengan tetap diawasi oleh polisi dari jauh dan dari alat penyadap yang dibawa Mary. Pada suatu waktu, mata Mary tertuju ke suatu benda yang tak lain adalah sepatu. Morgan kemudian berteriak dan menangis dengan air mata buaya karena dia tahu itu adalah sepatu Louis. Akhirnya ditemukanlah jasad Louis yang sudah membusuk di sebuah tanah cekung dengan ranting dan daun di atas tubuhnya. Polisi langsung masuk ke dalam hutan dan melakukan penyergapan terhadap Morgan. Diketahui ternyata Morgan membunuh Louis dengan cara mencekiknya saat dia berada di kamar mandi rumahnya untuk bersiap-siap akan berangkat ke rumah John. Setelah memastikan Louis tewas, dia membungkus jasadnya dengan tirai kamar mandi, memasukkannya ke dalam mobil bersama dengan barang-barangnya, dan juga dia membawa sepeda gunung. Kemudian Morgan membawa jasad Louis ke dalam hutan, membuang dan meninggalkannya. Setelah itu, Morgan menyetir mobil itu hingga sampai di depan sebuah pondok yang dia kira itu adalah pondok milik John, agar John menjadi tersangka jika suatu saat mayat Louis ditemukan. Morgan pun kembali ke rumahnya dengan menaiki sepeda yang sudah dibawanya. Persidangan dimulai pada musim gugur tahun 1997 dan berlangsung 6 bulan dengan lebih dari 90 orang saksi. Pada tahun 1998, Brad Morgan dihukum karena pembunuhan tingkat pertama kepada Louis Elise dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Tetapi menurut kabar pada akhirnya 2 bulan setelah dia di penjara, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dikarenakan hepatitis C. Sekian cerita untuk hari ini guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Thanks untuk semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan selalu dukung channel aku agar lebih berkembang lagi. See you on the next video. Bye-bye.